Marquez now with clear track ahead of him. They're going to move through. No, they're still battling each other. Yeah, Marquez made a mistake. Marc Marquez had a mistake. I think he had a moment there coming through 16 or 17. MotoGP adalah kejuaraan dunia kasta tertinggi balap motor, dengan motor prototipe yang mutakhir dan dipadu dengan teknologi terkini yang mampu menyemburkan tenaga yang buas dan mampu digeber hingga kecepatan 300 km per jam lebih, dengan adrenalin balap yang tinggi, untuk perebutan juara yang bergengsi, membuat para pembalap saling beradu tensi dan gengsi untuk menjadi yang terbaik. Namun bukan hanya skill saja yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Seringkali strategi dan keberuntungan menjadi faktor penentu kemenangan. Jika keberuntungan sedang tidak berpihak, bukan hanya posisi atau kemenangan yang dipertaruhkan, namun juga nyawa para rider dipertaruhkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Berikut ini rangkum Hits Channel akan merangkum beberapa peristiwa tragis yang menimpa beberapa rider MotoGP yang mengalami kecelakaan di saat beradu kecepatan di sirkuit dalam ajang MotoGP hingga kehilangan nyawanya. Momen yang tragis ini kami sajikan untuk mengenang semangat para rider yang pantang menyerah hingga akhir hayatnya. Jason Dupasquier. Pembalap muda kelas Moto3 yang berasal dari Swiss ini lahir pada tanggal 7 September tahun 2001. Dupasquier merupakan pembalap besutan dari tim Car Expert Brustel GP yang menunggangi motor dari KTM bernomorkan 50. Pembalap muda ini memulai karir balapnya pada tahun 2011. Dupasquier sendiri berasal dari keluarga pembalap. Sang ayah Philippe merupakan mantan pembalap motocross. Dengan bakat yang dimiliki, Dupasquier mampu memenangkan beberapa kejuaraan supermoto lokal di Swiss lalu masuk ke ajang kompetisi internasional junior Red Bull Rookies Cup pada 2019. Dupasquier sendiri menyelesaikan kejuaraan dunia tersebut di urutan ke-8 klasemen akhir. Pencapaian terbaik yang diperoleh adalah di seri Jerez Spanyol dengan finish di posisi 4. Hingga kemudian menandatangani kontrak 2 tahun untuk menjalani ajang Moto3 bersama tim Car Expert Brustel GP. Di dalam karir balapnya bersama tim Car Expert Brustel GP, Dupasquier mengalami nasib nahas yang terjadi di musim keduanya bersama dengan tim tersebut pada tanggal 29 Mei tahun 2021 di seri balapan Moto3 di GP Italia sirkuit Mugello. Pada sesi kualifikasi Moto3, tepat di Sabtu sore, saat putaran terakhir sesi kualifikasi, terjadi insiden fatal yang melibatkan dua pembalap lain yaitu Ayumu Sasaki dari tim Red Bull KTM Tech3 bernomor 71 dan rider tim Indonesian Gresini Racing Jeremy Alcoba bernomor 52. Pembalap muda berumur 19 tahun tersebut tampak mengalami downside saat berakselerasi keluar dari tikungan 9 sirkuit Mugello, lalu terjatuh di antara tikungan 9 dan 10. Dan tertabrak oleh motor Ayumu Sasaki yang tidak sempat menghindari tubuh Dupasquier. Akibat insiden tersebut Dupasquier mengalami kondisi kritis, di mana dia mengalami cedera di bagian kepala, dada, dan perut. Setelah tim medis sirkuit menanganinya, Dupasquier dievakuasi oleh petugas medis ke rumah sakit Careggi di Florencia dengan helikopter. Di rumah sakit Dupasquier harus menjalani 2 kali operasi. Namun takdir berkata lain, nyawanya tak tertolong lagi karena mengalami kerusakan otak serius di kepalanya ketika dihantam motor Ayumu Sasaki. Sebagai tanda belasungkawa atas musibah yang menimpa Dupasquier, para pembalap MotoGP melakukan mengheningkan cipta selama 1 menit sebelum balapan hari Minggu dimulai. Sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap Jason Dupasquier, nomor balap 50 miliknya dipensiunkan di kelas Moto3. Penghargaan ini diberikan oleh MotoGP dalam upacara khusus di Grand Prix Jerman tahun 2021.
sehingga tidak ada lagi pembalap yang dapat menggunakan nomor tersebut di kelas Moto3. Lewis Salom. Pembalap berumur 24 tahun ini berasal dari Spanyol, lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1991 di Palma de Mallorca, bernama lengkap Luis Jaime Salom Horak yang memiliki nama julukan El Mexicano karena memiliki darah keturunan Meksiko. Tim terakhir yang dibela oleh Salom adalah SAG Racing di kelas kejuaraan Moto2 dengan menunggangi motor Kalex KTM. Salom memulai balapan kompetitif pada usia 8 tahun. Dia juga mengambil bagian pada ajang balap Rookies Cup Red Bull di tahun 2007 dan 2008. Salom melakukan debut di kelas 125 kejuaraan dunia pada 2009, menjadi pembalap wildcard di Grand Prix Jerez dan Catalunya, Spanyol. Lalu membalap semusim penuh di Squad Pons pada tahun 2011 di kelas 125. Pada tahun 2012 Salom pindah ke kelas Moto3 membela tim RW Racing GP bersama Brad Binder. Prestasi terbaik Salom saat dia berada di kelas Moto3, runner-up di tahun 2012 dan posisi 3 di tahun 2013. Lalu di tahun 2013 Salom bergabung dengan tim Red Bull KTM Ajo bersama Arthur Sisis. Di tahun 2014 Salom naik ke kelas Moto2 membela tim Pons Racing yang berlangsung hingga akhir 2015 bermitrakan dengan Maverick Vinales. Dan pada tahun 2016 Salom pindah untuk membela SAG Team Racing bertandem dengan Jesko Ravin. Tepat di tahun Salom membela SAG Team Racing pada Grand Prix putaran ke-7 Moto2 di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Kala itu tanggal 3 Juni tahun 2016, jalannya sesi latihan bebas Free Practice 2 berlangsung. Di akhir sesi ketika Free Practice 2 tersisa 25 menit lagi, pembalap tuan rumah, Lewis Salom mengalami insiden fatal ketika melahap sektor tikungan 13. Yang mengakibatkan bendera merah langsung dikibarkan. Insiden kecelakaan itu tidak terekam oleh kamera MotoGP, namun kamera keamanan sirkuit di dekat tikungan 13 berhasil menangkap momen tragis itu. Tampak motor Salom melaju sangat cepat saat menuju tikungan 13. Menuju tikungan ini pembalap memang harus sangat kencang dan dituntut lakukan hard braking, ditambah lagi kondisi aspal bumpy. Salom diketahui kehilangan kendali bagian depan motornya dan terjatuh sambil melepas motornya. Motor yang tanpa kendali melesat lurus menabrak pagar udara dan sementara Salom yang terjatuh malah meluncur keras ke arah motornya dan menghantam langsung motor tersebut. Karena kecelakaan tunggal itu, medis langsung bertindak cepat setelah insiden terjadi. Helikopter medis bahkan sempat dikerahkan namun Salom dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit umum Catalunya. Salom dinyatakan meninggal dunia tepat pukul 16.55 waktu setempat ketika menjalani operasi. Setelah insiden tersebut terjadi, Grand Prix Catalunya tetap dilanjutkan. Namun ada sedikit perubahan pada jalur yang harus dilalui semua pebalap. MotoGP memutuskan memakai jalur yang biasa dipakai balapan Formula One. Para pebalap yang naik podium pada Grand Prix Catalunya di hari Minggunya, baik dari Moto3, Moto2, maupun MotoGP mengenakan kaos hitam bertuliskan kata-kata yang ditujukan untuk menghormati Lewis Salom. Setelah menyelesaikan balapan, pembalap senegaranya Marc Marquez juga memasang nomor 39 milik Salom di motornya. Untuk menghormati pembalap tersebut tidak hanya itu, MotoGP juga mempensiunkan nomor 39 di kelas Moto2 sebagai tanda penghormatan terhadap Lewis Salom.
dan nomor tersebut tidak dapat dipakai lagi oleh pembalap lain. Marco Simoncelli. Hi, I'm Marco Simoncelli. I'm the throttle engineer for team San Carlo Honda Gresini. Marco Simoncelli adalah pembalap tim San Carlo Gresini Honda yang berumur 24 tahun di kelas MotoGP yang lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1987 dan salah satu pembalap asal Italia. Ia sudah membalap selama hampir 10 tahun, dari tahun 2002 hingga 2011. Simoncelli memulai debut di ajang kejuaraan MotoGP di kelas 125. Membela tim Matteoni Aprilia di tahun 2002 sampai 2003 dan Bravo Aprilia di tahun 2004 sampai 2005. Lalu masuk ke kelas 250 pada tahun 2006 bersama tim Metis Gilera. Selama 4 tahun Simoncelli membela tim pabrikan asal Italia tersebut. Ia berhasil meraih 1 kali juara dunia pada tahun 2008 bersama Gilera. Hingga pada tahun 2010, ia bergabung dengan tim San Carlo Gresini Honda di kelas tertinggi MotoGP. Pembalap bernomerkan 58 yang dikenal dengan nama julukan Super Sick, juga dikenal sebagai pembalap yang begitu gila di atas lintasan. Terkadang, gaya balapnya cenderung membahayakan pembalap lain. Dengan segala kontroversinya yang terjadi di lintasan balap, Marco Simoncelli adalah salah satu pembalap yang cukup berprestasi, hingga satu momen tragis menghentikan karirnya di MotoGP. Pada musim keduanya dengan tim San Carlo Gresini Honda, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 2011, di Grand Prix Malaysia pada sirkuit Sepang. Simoncelli mengalami kejadian yang memilukan publik MotoGP saat itu, di mana ia mengalami crash yang cukup parah, bersama Colin Edwards dan Valentino Rossi pada race hari Minggu di Grand Prix Malaysia, sirkuit Sepang. Simoncelli start pada posisi 5, start berjalan dengan baik, hingga dia naik ke posisi keempat. Pada putaran kedua race, Simoncelli terjatuh saat sedang belok di tikungan 11 sirkuit Sepang. Dia dan motor yang dikendarai kehilangan kendali dan jatuh ke tengah lintasan mengarah ke jalur Colin Edwards. Dan tanpa bisa berbuat banyak, Colin Edwards menabrak badan Simoncelli. Colin Edwards terjatuh, sedangkan Valentino Rossi sempat melindas bagian helm Simoncelli hingga terlepas, lalu bersenggolan dengan motor Colin Edwards dan hanya terpental keluar jalur tanpa mengalami insiden serius. Simoncelli terlihat diam tak bergerak dengan helm yang terlepas dari kepalanya. Tubuhnya tergeletak di tengah sirkuit. Seketika bendera merah berkibar, tim medis langsung bergerak cepat dan mengevakuasi tubuh Simoncelli dari sirkuit. Karena kondisi yang sudah kritis, Simoncelli dilarikan ke sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur. Meskipun dokter telah melakukan upaya terbaik, Simoncelli tidak tertolong lagi. Tepat pada pukul 16.56 Marco Simoncelli dinyatakan meninggal dunia. Di hari yang sama, jenazah Marco Simoncelli diterbangkan ke kampung halamannya di Italia untuk dimakamkan. Dalam sesi wawancara bersama kepala medis, Michele Maciagodena menyatakan bahwa Simoncelli meninggal dikarenakan mengalami trauma serius di kepala, leher, dan dada. Sebagai penghormatan kepada Marco Simoncelli, MotoGP secara resmi mempensiunkan nomor 58 yang dipakai olehnya, agar tidak ada lagi pembalap lain di kelas MotoGP yang bisa menggunakan nomor tersebut.
Hanya Loris Capirossi yang pernah memakai nomor tersebut untuk terakhir kalinya di balapan Valencia tahun 2011 sebagai penghormatan untuk Simoncelli. Marco Simoncelli tetap menjadi legenda di dunia MotoGP hingga saat ini. Namanya juga diabadikan menjadi nama sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli pada tanggal 4 November tahun 2011. Soya Tomizawa. Soya Tomizawa, pembalap muda kelahiran tanggal 10 Desember tahun 1990, yang berkiprah di kelas Moto2, berasal dari Jepang, kota Asahi, prefektur Chiba. Memulai karir dari All Japanese Championship di kelas 125, meraih 2 podium pada musim 2006 dan mendapatkan predikat Rookie of the Year pada ajang kejuaraan balap motor tersebut. Dia juga sempat menjadi wildcard di Grand Prix MotoGP pada tahun 2006 di kelas 125 di seri Jepang sirkuit Motegi. Pada tahun 2007, Tomizawa bertanding pada 2 kelas yaitu 125 dan 250 dengan hasil akhir posisi kedua di kelas 125 dan posisi ke-8 di kelas 250. Pada 2008-nya, Tomizawa memutuskan untuk fokus di kelas 250 dan menduduki posisi kedua klasemen akhir. Setelah karir yang cukup sukses di All Japanese Championship, pada tahun 2009 ia memulai debut di kejuaraan dunia Grand Prix MotoGP pada umur 18 tahun di kelas 250 bersama tim Chip Moto yang ditenagai oleh motor Suter Honda. Selama tahun debutnya bersama tim Chip Moto, ia berhasil berada di posisi 17 klasemen akhir mengumpulkan 32 poin. Dan pada tahun 2010, ketika kelas 250 berganti nama menjadi kelas Moto2, ia berhasil menjuarai seri pembuka kelas Moto2 di Qatar Sirkuit Losail dan menjadi orang pertama yang menjuarai balapan Grand Prix di kelas baru Moto2 bersama tim Tecnomac Chip dan juga mendapat podium kedua di seri selanjutnya di sirkuit Jerez, Spanyol. Dengan hasil yang gemilang, Tomizawa kerap dijuluki calon bintang masa depan. Namun umurnya di dunia tidaklah panjang. Karirnya terhenti tepat pada tanggal 5 September tahun 2010 pada seri balapan ke-11 di Grand Prix San Marino pada sirkuit Misano. Tomizawa yang menjalani musim keduanya di seri kejuaraan Moto2 berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Pada Grand Prix San Marino di sirkuit Misano, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan poin lebih. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dia turun di Grand Prix hari Minggu, start pada posisi ke-8 hingga berlangsungnya balapan. Dia berada di posisi ke-4 pada lap ke-12. Dalam usahanya mempertahankan posisi, Tomizawa terjatuh pada tikungan kanan cepat. Di tikungan 11 sirkuit Misano, motornya sempat melebar dan kehilangan daya cengkeram ban belakang, sehingga mengakibatkan dia terjatuh dan terlindas 2 pembalap di belakangnya yang melaju kencang dan tak sempat untuk menghindar. 2 pembalap tersebut adalah Alex De Angelis bernomor 15 dari tim RSM Scott dan Scott Redding bernomor 45 dari tim Mark VDS Racing. Ada kontroversi yang terjadi setelah kejadian insiden tersebut. Tidak adanya bendera merah yang berkibar untuk menghentikan balapan yang berlangsung. Balapan masih berlanjut setelah insiden tersebut terjadi.
Marshall dengan cepat mengevakuasi korban insiden dari tengah sirkuit. Medis segera menangani korban insiden tersebut. Alex De Angelis mengalami cedera ringan, Scott Redding yang mengalami cedera punggung, dan Soya Tomizawa yang kritis langsung ditangani medis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat di Riccione. Setelah dokter dan tim medis menangani Tomizawa di rumah sakit, nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Dia dinyatakan meninggal pada pukul 14.20 waktu setempat. Setelah balapan berakhir, tidak ada perayaan sampein di podium seperti biasa. Dan para pemenang balapan terlihat bersedih setelah balapan usai. Bendera negara-negara yang podium pun dikibarkan setengah tiang sebagai tanda penghormatan dan belasungkawa terhadap insiden Soya Tomizawa. Pasca tragedi meninggalnya Soya Tomizawa, terjadi perubahan regulasi keselamatan di MotoGP, termasuk pengenalan airbag dan penggunaan airbag oleh pembalap di kelas Moto2 dan MotoGP, yang kini menjadi standar wajib. Untuk memastikan bakat serta warisan Soya Tomizawa tetap diingat, nomor balap 48 miliknya dipensiunkan di kelas Moto2, sebagai tanda penghormatan untuk mengenang kontribusi dan bakatnya yang menjanjikan di dunia balap motor. Dejiro Kato. Dejiro Kato, pembalap Jepang yang lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1976 di kota Saitama, Prefektur Saitama, merupakan pembalap di kelas MotoGP yang sempat digadang-gadangkan untuk menjadi calon juara dunia asal Jepang. Bakatnya sudah terlihat sejak masih belia. Kato sudah membalap pada umur 5 tahun. Ia mengikuti kejuaraan balap pocket bike, bahkan sering menjadi juara. Saat usianya 11 tahun ia mulai berlomba di kejuaraan motor mini bike di daerahnya, dan berhasil menjuarai semua kelas yang dilombakan. Pada tahun 1998, ia sempat turun di kejuaraan Grand Prix menjadi wild card di kelas 250 di seri GP Jepang, di sirkuit Shizuoka, bersama tim Castrol Honda dan berhasil menjuarainya. Lalu pada tahun 2000, ia terjun secara penuh di MotoGP di kelas 250 bersama tim Akso Honda Gresini, dengan meraih hasil posisi 3 di klasemen akhir dengan mengumpulkan 259 poin, dan berhasil menjuari 4 seri balapan yaitu di sirkuit Suzuka Jepang, sirkuit Estoril Portugal, sirkuit Nelson Piquet Brasil, dan sirkuit Motegi Jepang. Pada tahun 2001, dengan bergabung ke tim Telefonica Movistar Honda dan mengendarai Honda NSR 250, pembalap bernomor 74 ini meraih gelar juara dunia di kelas 250. Ia meraih 11 kemenangan dari 16 seri yang dilombakan dan merebut 322 poin. Pada tahun 2002 ia naik ke kelas MotoGP dan bergabung dengan tim Fortuna Honda Gresini dengan mengendarai motor Honda NSR 500 dengan mesin 500 cc. Ia mampu bersaing ketat dengan pembalap pabrikan Honda dan pembalap tim pabrikan lain yang notabene sudah menggunakan mesin terbaru 990 cc. Di pertengahan musim, ia mendapat jatah Honda RC 211V 4 990 cc yang sama dengan yang dipakai oleh pembalap pabrikan Honda lainnya, dan langsung meraih posisi kedua di balapan sirkuit Brno Ceko. Ia juga berhasil meraih gelar Rookie of the Year untuk musim 2002 di kelas utama MotoGP. Kato juga menduduki posisi ketujuh di klasemen akhir kejuaraan MotoGP dengan meraih 117 poin. Dengan hasil yang cukup impresif, Kato menjadi harapan baru talenta masa depan publik Jepang dalam meraih perebutan juara dunia di kelas MotoGP tahun selanjutnya. Pada tahun 2003, di tahun keduanya dengan tim Gresini dengan sponsor barunya Telefonica Movistar,
Kato turun penuh dengan motor Honda RC 211V di balapan seri pembuka MotoGP pada tanggal 6 April tahun 2003 yang diadakan di Jepang sirkuit Shizuoka. Sayangnya balapan seri pembuka MotoGP ini akan menjadi balapan terakhir bagi Kato. Start pada posisi ke-11, Kato memulai balapan dengan baik, hingga pada lap ketiga, Kato berhasil berada di posisi kelima. Pada saat menuju tikungan 18 tikungan terakhir sirkuit Shizuoka, Kato kehilangan kendali motornya lalu keluar lintasan dan menghantam celah antara barier ban pengaman dan barier busa. Sehingga tubuh Kato langsung terpental kembali ke lintasan dan motornya hancur berkeping-keping. Dalam kondisi kritis, Kato ditanduh keluar lintasan untuk mendapat pertolongan medis. Sayangnya ketika insiden terjadi, tidak ada bendera merah yang berkibar dan balapan masih tetap berlanjut. Kato segera dibawa ke rumah sakit Yokkaichi dan dirawat dalam keadaan koma. Kato berada dalam kondisi kritis dan koma selama 13 hari di rumah sakit. Pada tanggal 20 April tahun 2003, Kato dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi luka-lukanya, termasuk cedera kepala, leher, dan dada. Pasca meninggalnya Daijiro Kato di sirkuit Shizuoka, Jepang, Dorna selaku penyelenggara MotoGP mencoret sirkuit Shizuoka dari kalender MotoGP karena mempertimbangkan faktor keselamatan agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi. Nomor balap 74 miliknya juga dipensiunkan di kelas MotoGP sebagai penghormatan kepada Daijiro Kato. Banyak penggemar dan komunitas balap masih aktif mengenang dan memperbincangkan potensi bakatnya jika ia masih hidup sampai sekarang.